kita awali taklim kita via Zoom hari ini dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustadz Edi Purnama, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fashalli li rabbika wanhar. Shadaqallahul adzim. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, tak bosan-bosannya kita sebagai hamba Allah untuk selalu memuja dan memuji Allah atas segala rahmat, atas segala nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan begitu banyaknya rahmat dan nikmat Allah, kita bisa mensyukurinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita ingatkan kembali dengan bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah dalam surat Ibrahim dikatakan, kalau seandainya kita mensyukuri apa yang sudah Allah berikan, la in syakartum la azidannakum, pasti aku akan tambah kenikmatan itu tadi. Menambah adalah sebagaimana kita mensyukuri kita punya mobil satu, maka bisa jadi ditambah mobilnya jadi 2, 3 dan seterusnya. Kita punya rumah satu, kalau kita mensyukuri begitu juga seterusnya, dan hal-hal yang lain. Jadi kuncinya adalah bersyukur. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita kufur terhadap nikmat Allah, tidak mengakui nikmat Allah itu tadi, maka bisa jadi Allah sewaktu-waktu akan mencabut kenikmatan itu, akan mengambil kenikmatan itu. Pada saat Allah mengambil, maka kita tinggal menerima apa adanya. Dan kita lihat banyak sekali saudara-saudara kita kufur nikmat, akhirnya dia binasa. Akhirnya dia merasakan hal-hal yang tidak seharusnya dia rasakan. Maka kuncinya kita bersyukur. Mudah-mudahan kenikmatan yang begitu banyak, yang mungkin orang lain tidak dapatkan, bisa kita syukuri. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi kita, suri teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sekarang kita di bulan Dzulqa'dah, tanggal kurang lebih tanggal 21, ya, tanggal 21. Kalau bulan Dzulqa'dah ini jumlahnya adalah 29, maka tinggal 8 hari lagi. Kalau seandainya bulan Dzulqa'dah ini jumlahnya 10, maka tinggal 9 hari lagi. Tinggal 9 hari lagi kita masuk bulan Dzulhijjah. Jadi yang terpenting untuk menyambut bulan Dzulhijjah ini, dan kita sekarang di bulan Dzulqa'dah, kita ketahui bahwa ini adalah bulan haram. Bulan haram itu jumlahnya ada 4. Yang pertama Dzulqa'dah, yang kedua adalah Dzulhijjah, yang ketiga adalah Muharram, yang keempat adalah Rajab. Kenapa Allah atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengistilahkan, ada istilah di dalam Islam itu bulan haram? Karena di bulan-bulan ini tadi yang kita sudah sebutkan, itu adalah waktunya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, waktunya untuk bertakarrub diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan di bulan-bulan yang lainnya, mungkin bulan Syawal dan bulan-bulan yang lainnya, itu kita diperbolehkan berperang. Tapi kalau untuk bulan-bulan haram, kita tidak boleh berperang. Makanya dalam sejarah Rasulullah SAW tidak mengutus
pasukannya, ya, tidak mengutus pasukannya itu di bulan haram, tapi di bulan yang lainnya selain haram, ya. Karena bulan ini sangat penting, sangat baik kita dalam beribadah. Dalam sebuah hadis, ini kita coba ingatkan, mungkin ada sebagian kita yang pernah mendengarkan hadis ini. Hadis ini baik sekali, bagus sekali kalau kita cerna dengan baik. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Hadis ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ma min ayyamin, ya, al-amalu salih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam, yakni al-ayyamul ashr. Jadi tidak ada satu waktu, satu masa yang mana kita beramal, kita berbuat baik yang lebih Allah cintai daripada hari-hari ini. Ulama menafsirkan ayyamul ashr adalah di 10 awal bulan Dzulhijjah. Jadi nanti kalau sekarang berarti masih 9 hari lagi atau masih 8 hari lagi. Nah, itu adalah hari yang terbaik, lebih dicintai oleh Allah kita beramal, ya. Lebih dicintai oleh Allah kita dalam bertakarrub diri, meningkatkan ketakwaan kepada Allah dibandingkan hari-hari yang lain. Ya, dibandingkan hari-hari yang lain. Ini nanti sampai ada perdebatan antara, bukan perdebatan, diskusi antara sahabat, ya, pertanyaan antara sahabat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya setelah disampaikan begitu, setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada sahabatnya, kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah walal jihadu fi sabilillah, ya, walal jihadu fi sabilillah, apakah juga bisa dibandingkan dia dengan jihad di jalan Allah? Kenapa para sahabat membandingkan dengan jihad di jalan Allah? Karena kita tahu, ya, atau para sahabat waktu itu mengetahui amalan terbaik, ya, amalan terbaik adalah jihad. Disebutkan dzirwatus sanami fil Islam, ujung tombak daripada agama Islam itu jihad. Wajar. Kalau pembahasan jihad ini agak panas terkadang, ya, bahasan jihad. Jadi ujung tombaknya itu jihad yang bisa membuat kita, ya, umat Islam itu bisa punya wibawa. Salah satunya jihad. Nggak usah susah-susah kita bahas. Kita coba membahasnya, coba kita samakan kayak kita punya negara. Ya, kita kalau negara itu nggak punya tentara, pasti wibawanya kurang. Ya. Ini bukan ngajak kepada Bapak dan Ibu, nanti besok daftar, oh kita harus berjihad nih. Jadi nanti ada aturan mainnya, cara berjihad gitu ya. Nggak sembarangan kita langsung berjihad. Ada orang kafir langsung kita bunuh, jangan. Itu ada aturannya. Jadi sahabat coba membandingkan dengan jihad fisabilillah. Karena jihad itu orang yang meninggal di medan tempur, orang yang meninggal di medan jihad, laisal jazaa'u illal jannah. Ya, tidak ada balasannya kecuali surga. Langsung masuk surga. Langsung masuk surga. Ya, tanpa harus pakai prosedur, misalkan dia harus dimandikan dulu, dia harus sebagaimana prosedur-prosedur orang meninggal. Nah, langsung dia. Ya, langsung masuk surga. Makanya wajar semua orang mengharapkan, bahkan Umar bin Khattab, sekelas Umar, ya. Kita tahu bahwa sesungguhnya Umar itu bisa dikatakan orang terbaik kedua setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar. Ya, setelah Rasulullah dan Abu Bakar baru Umar. Yang mana setan pun lari kalau ada Umar. Itu saja dia mengharapkan, ya Allah, saya mengharapkan jihad, jadi matinya itu mati syahid. Tapi lucunya Umar itu minta mati syahid tapi di Madinah. Ya, lucunya. Jadi saya tidak akan membahas bagaimana nanti akhir daripada Umar bin Khattab akhirnya menjadi syahid atau tidak, nanti itu pembahasannya lain. Tapi para sahabat karena begitu keinginannya untuk bisa mati syahid, ya kita tahu siapa, Hamzah. Ya, Hamzah alhamdulillah meninggal mati syahid. Ya. Saifullah, ya. Khalid bin Walid. Khalid bin Walid seorang panglima pun perangnya maju di saf depan. Kenapa maju di saf depan? Karena ini ingin mati syahid. Ya.
walaupun akhirnya meninggalnya di atas tempat tidur. Itu adalah harapan dari para sahabat. Wajar kalau pada saat itu sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, apakah bisa itu dibandingkan dengan jihad? Karena jihad ini yang terbaik menurut para sahabat. Apa kata Rasulullah? Coba, ini bisa kita hafalkan, bisa kita renungi. Apa kata Rasulullah? Walal jihadu fi sabilillah. Subhanallah. Artinya, Rasulullah mengatakan tidak bisa dibandingkan dengan jihad. Orang yang beramal di awal bulan Dzulhijjah, amalan baik, ya, yang diperbuat baik di awal bulan Dzulhijjah, dari mulai tanggal 1 nanti sampai tanggal 10 atau sampai tanggal 13 Dzulhijjah, itu adalah masa-masa yang terbaik kita dalam beramal. Ini tidak disebutkan oleh Rasulullah amalan apa. Amalan apa tidak disebutkan. Tapi yang penting adalah amalan baik itu tidak bisa dibandingkan dengan jihad. Padahal kita tahu jihad, orang meninggal, mati syahid, masuk surga. Sampai Rasulullah mengistilahkan walal jihad. Walal jihad. Nah, saya lanjutkan lagi hadisnya. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kemudian karena mungkin pada saat itu Rasulullah melihat kok sahabatnya masih heran. Kok bisa gitu loh. Kok bisa? Nggak bisa dibandingkan. Ini jihadnya yang terbaik menurut para sahabat. Kemudian Rasulullah lanjutkan hadisnya. Illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi wa lam yarji' bidzalika min syai'. Kecuali orang yang pergi ke medan jihad tadi, keluar dia, hartanya dia sedekahkan semuanya untuk pergi ke medan jihad. Dia sedekahkan semuanya. Kemudian dia juga ikut pergi berjihad. Jadi kalau dia punya harta 100 miliar, dia sedekahkan semuanya. Dan dia juga ikut berperang. Walam yarji' bidzalika min syai', dan tidak kembali sesuatu dari itu tadi. Jadi hartanya habis, dia juga meninggal di medan jihad. Ya, dia juga meninggal di medan jihad. Ini baru bisa dibandingkan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini mari kita tanamkan pada diri kita ya. Memotivasi pada diri kita ya. Diri saya, diri Bapak dan Ibu semuanya, mudah-mudahan di sini bisa memotivasi. Jadi kita beramal baik di awal-awal bulan Dzulhijjah itu bisa sebanding dengan jihad yang hartanya juga digunakan untuk berjihad, dia juga meninggal dunia, itu baru sebanding. Subhanallah. Jadi kalau ada kesempatan kayak gini, apa yang perlu kita tunggu? Apa yang perlu kita tunggu? Kita harus bersegera, paling tidak mulai dari sekarang kita punya keinginan. Niat kita, nanti di awal bulan Dzulhijjah saya akan berikan amalan terbaik. Nah, amalan yang terbaiknya dalam bentuk apa? Ya amalan baik, silahkan. Makanya ada puasa di situ. Ada membaca Al-Quran. Ya, ada sedekah. Ada infak, ada sedekah. Kemudian, dan amalan yang terbaik yang menjadi acuan, ya, menjadi standar adanya bulan Dzulhijjah ini tadi adalah haji. Ya. Untuk haji sekarang kita tidak bisa ya. Haji sekarang tidak bisa. Haji menurut informasi Allahu a'lam bishawab katanya khusus untuk orang Saudi, untuk orang yang ada di Saudi, ya. Tidak menerima dari luar. Itu pun pakai prosedur. Ya, yang lainnya tidak bisa. Nah, ada lagi amalan yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sering disinggung-singgung adalah puasa tanggal 9, yaitu puasa Arafah. Nah, ini tanggal 9. Nah, nanti mari kita sama-sama puasa Arafah. Bahkan di situ disebutkan lagi puasa Arafah itu bisa menghapus 1 tahun dosa kita 1 tahun yang sebelumnya dan dosa kita 1 tahun yang akan datang. Subhanallah. Cuma puasa 1 hari. Wajar kalau Rasulullah memotivasi kita bahwa ini adalah kesempatan terbaik untuk kita beramal. Dan nanti salah satunya yang nanti akan kita bahas yaitu apa? Ibadah kurban. Dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan tidak ada satu amalan yang paling baik, ya, tidak ada satu amalan yang paling baik yang dikerjakan di tanggal 10 bulan Dzulhijjah setelah sholat, yaitu selain daripada apa?
menyembelih hewan kurban, atau di situ disebutkan mengalirkan darah. Mengalirkan darah bukan membunuh orang ya. Mengalirkan darah di sini adalah menyembelih hewan kurban. Subhanallah. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama beriltizam pada diri kita. Kita niatkan dalam hati kita. Kita niatkan agar kita bisa merebut pahala orang-orang yang berjihad. Pahala orang-orang yang berjihad bukan cuma berjihad dia perang terus akhirnya menang, bukan. Tapi berjihad pahalanya adalah orang yang berjihad dengan mengorbankan hartanya untuk sedekah orang yang dalam pertempuran itu tadi, dan dia meninggal di medan tempur, ya, itu bisa kita raih kalau kita bisa manfaatkan awal bulan Dzulhijjah dalam beramal. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan itu semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, salah satu amalan yang terbaik tadi sudah kita sampaikan, yaitu kurban. Ya. Kalau dalam bahasa Arab sini sering dijelaskan dalam ilmu fikihnya adalah al-udhiyah. Udhiyah. Makanya hari rayanya disebut hari raya Idul Adha, ya. Udhiyah. Hari raya menyembelih hewan kurban. Makanya kalau kita perhatikan memang ada beberapa organisasi, ya, beberapa orang, Allahu a'lam bishawab, katanya tidak menganjurkan untuk kurban. Ya, mungkin ada dari kita yang pernah lihat atau membaca teksnya, ini sangat bertentangan gitu. Kenapa sangat bertentangan? Karena dalam buku Syekhul Islam Ibnul Qayyim mengatakan bahwa kalaupun kita, ya, bersedekah atau berinfak, ya, kita sedekah nih, infak, yang mana sedekahnya itu sama kayak kita membeli kambing, atau sama kayak kita membeli sapi, sama kayak kita membeli onta. Sedekah, onta berapa harganya sekarang? Kalau sapi aja yang bisa, kalau onta sini nggak ada ya. Sapi itu harganya berapa coba? Sapi itu harganya sekitar ya 15-an juta ke atas. Atau ambil harganya itu yang ada yang sampai 1 M ya, sapi ya. Yang sapi besar itu. Dulu pas masanya ada SBY yang bawa sapi terbesar itu katanya. Sapi limosin. Betul, sapi limosin. Itu sampai 1 M ya Pak ya? Yeah. Nah, anggap misalkan kita sedekah dengan 1 M itu tadi, sedekah dengan 1 M, sedekah. Kita tidak berkorban, mana yang terbaik? Tetap yang terbaik adalah berkorban. Karena berkorban itu bukan bisa dibandingkan dengan ibadah. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini ada pemahaman yang salah di sini. Pemahaman yang salah begini. Jadi kalau seandainya tujuannya sama, nilainya jadi sama. Belum tentu. Tujuannya sama, nilainya jadi sama. Jadi kalau saya mendapatkan informasi, Allahu a'lam bishawab, apakah benar apa tidak, katanya tidak menganjurkan berkorban, lebih mementingkan untuk membantu, ya, di saat pandemi sekarang, di saat wabah sekarang ini kan banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan kita, ya. Karena kita nilai ibadah kurban itu salah satunya kan membantu, ya. Berjiwa sosial kita bantu, nanti daging kurban kita bagi-bagi, ya, itu betul salah satu tujuannya itu, tapi tidak itu saja, ya, tidak itu saja. Karena tadi udah kita sampaikan bahwa kalau kita bersedekah sama, sedekahnya itu tidak bisa dikatakan bahwa kita sudah sama kayak berkorban. Tidak. Bahkan berkorban itu yang tetap yang terbaik. Nah, berkorban itu yang tetap yang terbaik. Karena dalam korban itu banyak sekali hikmah yang bisa kita dapatkan. Di dalam ibadah korban ini sangat banyak sekali bisa kita dapatkan. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk ke dalam bab fikihnya sendiri, tata cara berkorban, apa yang harus kita lakukan dalam berkorban, syarat-syaratnya, terus bagaimana kita menyembelih nantinya. Saya ajak Bapak dan Ibu untuk kilas balik asal muasal ibadah korban. Kenapa saya ajak ini? Karena kondisinya sekarang hampir bisa kita, jadi kalau kita coba menggambarkan begitu besarnya pengorbanan yang dulu asal muasal ibadah korban ini muncul, kita akan bisa tahu, oh,
iya, ternyata ibadah ini adalah ibadah yang bagus, ibadah yang terbaik, ibadah yang sangat penting. Pada zaman dulu, ya, zaman Nabi Ibrahim, mungkin kita tahu semuanya, ceritanya tahu, tapi terkadang mengambil intisarinya agak berbeda. Kalau di zaman Nabi Ibrahim, pada saat itu Nabi Ibrahim itu umurnya sudah sepuh, ya. Ada yang mengatakan, sebuah riwayat mengatakan sudah 80-an. Sudah 80-an. Sudah 80-an belum punya anak. Belum punya anak. Menikah istri pertama siapa? Sarah, ya. Istri pertamanya Sarah. Ya, waktu itu pernah ada kejadian masuk ke Mesir yang mana istrinya itu mau diambil paksa oleh Raja Mesir waktu itu. Nah, karena sudah tua belum punya anak, akhirnya si Sarah ini memberi saran kepada Ibrahim, coba cari yang lain. Ini kayaknya bapak-bapaknya asik ini mendengarkannya nih. Kalau sudah mencari yang lain kayak asik nih. Tapi sayang ada istri di sampingnya. Jadi coba cari yang lain. Biar apa? Biar ada anaknya, biar ada keturunan. Akhirnya karena udah merasa biar ada keturunannya, ambillah namanya Hajar. Hajar ini adalah ada yang mengatakan budak, ada yang mengatakan pembantu. Jadi orang yang dikasih dari Raja Mesir tadi, jadi yang dikasih dari Raja Mesir tadi untuk membantu Nabi Ibrahim dan Sarah, ya, untuk membantu. Pas karena melihat kondisi tadi, akhirnya menikahlah Nabi Ibrahim dengan Hajar. Dan alhamdulillah punya anak, ya, punya anak. Itu sudah lama, ya, bagi saudara-saudara kita mungkin atau kita punya kenal dengan teman-teman yang belum punya anak, pasti ini hal yang sangat menggembirakan kalau punya anak. Itu adalah keinginan yang salah satu keinginan yang paling diinginkan dalam sebuah keluarga adalah ingin punya anak. Wajar. Jadi sudah punya anak dan anaknya lahir, apa kata Allah? Anak ini disuruh membawa ke satu tempat dan ditinggal. Ya. Ingin punya anak, anaknya sudah lahir, perintahnya apa? Suruh bawa ke tempat lain. Bawa ke tempat lain dan ditinggal di situ. Ditinggal di situ. Ditinggal di situ dan karena Nabi Ibrahim ini dapat perintahnya begitu, ditinggal pas Nabi Ismail ini sudah agak besar, ya umur 10 tahunan, umur 10 tahunan atau belasan lah, ya, baru boleh datang lagi. Ya namanya orang tua, ya. Udah lama nggak ketemu, pas ketemu pasti kita rindu sekali dan ya, nggak ada lah yang bisa memisahkan kayak begitu. Tiba-tiba coba, apa perintah Allah? Jadi ini Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi itu sampai 3 kali. Mendapatkan wahyu ini, mimpinya sampai 3 kali. Dalam mimpinya, inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza tara. Jadi seorang sudah tua, mengharapkan anak. Alhamdulillah diberi anak di waktu tua itu tadi. Anaknya masih kecil, masih ya bisa jadikan itu adalah qurrata ayunnya Nabi Ibrahim. Suruh menyembelih. Suruh menyembelih. Suruh menyembelih. Alhamdulillah karena Nabi Ismail ya namanya seorang nabi nantinya ya. If'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya. Jadi sembelihlah, silahkan lakukan kalau itu memang perintah Allah, lakukan. Coba. Ya. Mudah-mudahan kita punya anak yang bisa meneladani sifat-sifat Nabi Ismail. Dan ini kalau kita lihat di sejarahnya, subhanallah, memang sangat luar biasa sifat Nabi Ismail ini, seorang anak yang saleh yang akhirnya menjadi nabi. Nah, yang perlu saya ajak Bapak dan Ibu untuk meneladani kisah ini apa? Begitu besar pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Ya. Anak ini bukan apa-apa yang mungkin kita disuruh sedekah kayak sekarang kita korban nih. Korban paling 2,5 juta atau sampai 3 juta atau sampai dia 15 juta. Berapalah?
dibandingkan dengan anak. Kira-kira nih ada yang masih punya anak kecil umur 10 tahunan. Ada ya, Bapak-bapak ya? Ibu-ibu ada ya? Kayak ini yang kelihatannya ada anaknya nih. Nah, Citra. kira-kira ibu ini yang di Pondok Bambu ini, misalkan saya ambil anak ibu, ya, saya ambil anak ibu, kira-kira nih, ini umurnya berapa, Bu? 8 tahun. 8 tahun itu ya? Oke, 8 tahun. Saya tanya nih ya, kira-kira nih Bu, selama 8 tahun Ibu biayai berapa? Sudah habis berapa? Berapa juta, Bu? 1 miliar ada, Bu? Lebih, mah. Oh iya, oke lah. 1 triliun, Bu. Gimana, Bu? Belum ada ya 1 triliun. Oke lah. Saya ambil anak Ibu, saya bayar 1 triliun. Mau, Bu? Ini senyum-senyum mau apa gimana nih? Suaranya di silent, Pak. Anaknya langsung menghilang. Lagi di silent. Nah, Enggak. itu tadi 1 triliun coba, 1 triliun. Mau, Bu? Oh, mau ini kayaknya nih. Jadi pernah juga dalam sebuah kajian, saya ajak jamaah itu, saya tanya, nih anak bapak nih, ya biasa-biasa saja anaknya. Ganteng juga tidak, ya biasa. Ya. Ganteng enggak, biasa-biasa saja, umurnya masih berapa. Saya bayari nggak mau dia. Itulah anak, begitu besar nilainya buat kita semuanya. Begitu besar. Dan itu diminta oleh Allah untuk dikorbankan. Untuk dikorbankan. Artinya bahwa pengorbanan Nabi Ibrahim pada saat itu memang betul-betul pengorbanan yang luar biasa. Betul-betul pengorbanan yang luar biasa. Jadi kalau kita sekarang dalam saat pandemi ini, kalau ada yang menganjurkan, udah nggak usah berkorban. Nggak usah berkorban, udah ganti aja dengan kita sedekah. Itu adalah cara yang salah. Cara yang salah. Justru di saat ini kita diuji keimanan kita. Yang pada saat dulunya kita kalau berkorban, paling berapa? 2,5 juta. Paling berapa? 15 juta. Nah, sekarang, di saat kondisi ekonomi yang tidak jelas, di saat kondisi masyarakat yang begitu banyak yang merugi, yang ekonominya hancur lulu lantak, kita ditanya, bisa nggak, mau nggak berkorban? 2,5 juta. Nah, kalau ini bisa kita ambil hikmahnya, insya Allah ini adalah bisa jadi, ya Allah mendatangkan wabah. Ini adalah bisa jadi kurban kita yang terbaik dibandingkan tahun-tahun yang lalu. Dan mudah-mudahan kurban kita di tahun ini lebih baik dibandingkan kurban kita yang tahun lalu. Ya, bukan tahun yang akan datang, kalau tahun ada lebih baik lagi gitu. Mudah-mudahan, amin, amin ya rabbal alamin. Jadi biar kita coba ini meresapi, karena kurban itu bukan sekedar kita sedekah, bukan. Kalau sedekah, ya walaupun tadi udah 1 triliun mungkin kita keluarkan sedekah itu, padahal kurban cuma 2,5 juta, tapi beda. Ibadah walaupun tujuannya sama, tapi ibadah itu tidak bisa dirubah dengan kegiatan lain. Contoh kayak begini, Bapak dan Ibu sekalian. Tujuan daripada sholat apa? Arti daripada sholat apa? Ingat Allah, betul? Betul ya, mengingat Allah. Kira-kira ya takarub, dekat dengan Allah. Kira-kira kalau kita sudah mengingat Allah, perlu nggak sholat? You know, Bapak dan Ibu, perlu nggak kita sholat? Perlu. Tetap perlu kita sholat? Ya harus. Bisa nggak diganti cuman mengingat saja, mengingat Allah? Kita udah nggak perlu sholat lagi? Ya nggak bisa, beda. Ibadah itu beda dengan kegiatan yang lainnya. Jadi kita bukan sekedar nilai ibadah, bukan sekedar hasil, salah satu tujuannya dari ibadah itu, terus akhirnya kita kalau sudah mendapatkan tujuan itu nggak perlu lagi sholat, nggak perlu lagi tadi berkorban, enggak. Justru pada kesempatan kali ini adalah kita harus memotivasi pada diri kita, pada keluarga kita. Mari kita sama-sama gunakan momentum ini, adalah momentum terbaik dalam ibadah kurban kita. Seandainya itu bisa kita lakukan, insya Allah ya kita mendapatkan nilai-nilai
kenapa ibadah kurban ini disyariatkan kepada kita. Ada beberapa hikmah yang lain, ya. Hikmah yang bisa kita ambil dari ibadah kurban ini, yaitu pengakuan diri. Kalau seandainya menurut beberapa ulama hadis ini dhaif, tapi menurut beberapa yang lain dia adalah hadis yang bisa diambilkan dasar. Jadi kalau kita mampu dan tidak berkorban, maka jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Artinya, ya, mudah-mudahan ini bisa kita ambil. Artinya apa? Ibadah korban itu adalah wujud daripada pembuktian bahwa kita adalah umat Rasulullah SAW. Jika kita mampu, maka salah satu pembuktiannya adalah kita berkorban. Jika kita memang umat Rasulullah dan kita mampu, pembuktiannya adalah dengan berkorban. Jadi bagi siapa saja yang mampu tidak berkorban, belum ada buktinya. Mana buktinya? Ya, mana buktinya? Ya. Bapak dan Ibu sekalian, ya, mari, ya. Dan saya yakin Bapak dan Ibu bisa memahami, ya, dari ibadah korban ini dan bisa untuk berkorban. Ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian hikmah yang lain, ibadah korban adalah wujud untuk penghapusan dosa. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW sampaikan, ya Fatimah, wahai Fatimah, lihatlah korban kamu. Ya, lihatlah korban kamu. Setiap tetesan darah itu tadi bisa menghapus dosa. Subhanallah. Ya. Ini adalah hikmah daripada ibadah korban. Kalau nilai-nilai ini mungkin nggak, cuman kita bersedekah saja, nggak mungkin. Sedekah dengan 100 miliar, ya nggak mungkin, nggak sama nilainya. Makanya bagi kita yang mampu, mumpung masih ada kesempatan, ya banyak sekali. Justru pada kesempatan kali inilah mungkin banyak kita dianjurkan. Kalau perlu kita tanamkan, ya dalam diri kita bisa berkorban sapi satu keluarga, nah, itu mantap. Ya. Sapi satu keluarga, biasanya kita urunan kan, satu sapi bisa 7 orang, kalau bisa kita cita-cita, kalau belum kita cita-citakan satu sapi. Subhanallah, kemarin ada orang datangi saya, Ustadz saya biasa korban. Subhanallah, ini saya nggak sebutkan orangnya, ya, tapi bisa memotivasi kita. Jadi keluarga ini hampir setiap tahunnya, ya, entah sudah berapa tahun, saya nggak berani nanya sedetail itu, tapi dia sudah terbiasa kurbannya itu setiap tahunnya itu 1 ekor sapi. Kalau kita kan nggak ada, ya banyak cuma 1 ekor kambing atau kita ikut urunan, tapi ini 1 ekor sapi. Ya. Saat ini ada, saya ikut kurban di tempat yang Ustadz ini, ya saya bawa 1 ekor sapi. Subhanallah. Ya mudah-mudahan kurbannya dinilai sebuah amal soleh yang terbaik dan bisa menjadi mengcover atau bisa menghapus dosa-dosanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sebelum saya lanjutkan, waktunya sampai jam berapa nih? Karena kalau di sini maghribnya lama, kalau di sana nggak tahu. Jam 6:15 maghrib di sini, Ustaz. Oh, di sana jam 6:15, kan nggak mungkin saya selesaikan jam 6:15 kan? Iya. 6:04. 6:04 ya. Sekarang udah jam berapa nih Pak? Berapa menit lagi? 16:43. Di sini sekarang 16:43, Ustaz. 16:43, masih lama. 1 jam lagi. Masih 1 jam lagi ya. Bapak dan Ibu sekalian, kita akan membahas dan kita coba ambil hikmah daripada ibadah kurban ini, ya. Dilihat dari dalil-dalil, ya. Tadi udah kita sampaikan ibadah kurban kalau di dalam ilmu fikihnya atau istilah fikihnya sering disebut dengan nama al-udhiyah. Al-udhiyah artinya adalah sesuatu yang disembelih di hari raya, ya. Sesuatu yang disembelih di hari raya. Jadi makanya Idul Adha, hari raya Idul Adha itu adalah hari raya penyembelihan, karena di saat itu kita menyembelih hewan kurban. Makanya ya kalau sempat dihilangkan, naudzubillah min dzalik ini. Ya, ini ibadah terbaik. Sudah tak bisa haji, korban nggak ada lagi. Wah, habis sudah ya. Jadi udhiyah adalah sesuatu yang disembelih. Untuk dalilnya, ini landasan hukumnya, syariat tentang landasan hukum berkorbannya ada di dalam Al-Qur'an, ya. Tadi udah kita sampaikan, sempat kita baca, ya. Fasalli li rabbika wanhar. Itu adalah dasar dari Al-Qur'an.
Dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah meminta kepada Ali bin Abi Thalib untuk mendatangkan apa? Kambing. Untuk kambingnya datang, akhirnya disembelih, ya, disembelih. Dan secara ijma ulama bahwa syariat berkorban ini memang sangat dianjurkan di dalam Islam. Adapun hukum korban sendiri, nah, hukumnya ini ada dua. Maksudnya ada perbedaan antar ulama. Ya. Yang pertama mengatakan bahwa korban itu hukumnya wajib. Nah, sampai ada yang mengatakan wajib kalau nggak ada korban dianjurkan tidak berkorban ya. Subhanallah, naudzubillah min dzalik ya. Jangan sampai ya. Nah, menurut pendapat siapa? Wajib menurut Rabi'ah Al-Auza'i, Abu Hanifah Al-Laits dan ulama madhab dan sebagian ulama madhab Maliki. Dasarnya apa? Surat Al-Kautsar tadi. Ya, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Salatnya karena itu adalah perintahnya wajib. Ya, karena itu perintahnya wajib, karena perintah maka hukumnya wajib gitu. Ya, karena perintah hukumnya wajib. Makanya mereka berpendapat bahwa ini adalah hukumnya wajib. Dasar yang lain yang digunakan ulama yang mengatakan hukumnya wajib adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man dabaha qabla ayyusalliya falyu'id makanaha ukhra." Barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, maka dia harus mengulang. Kalau mengulang berarti itu wajib. Kalau seandainya nggak wajib, ngapain disuruh mengulang? Ya, itu tadi. Dasar yang lain dikatakan ya, hadis dari Bara. Dia berkata, Abu Burda berkata, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, saya menyembelih kurban sebelum sholat Id dan saya memiliki kambing muda jenis lokal, jenis kampung. Beliau bersabda, jadikanlah ia sebagai gantinya. Jadi ada orang berkorban sebelum sholat, suruh menjadikan kambing itu tadi sebagai gantinya. Berarti ini hukumnya wajib, ya. Berarti ini hukumnya wajib, ya. Dan dalil yang lainnya. Nah, salah satu dalilnya ini yang tadi sudah sempat kita singgung adalah kana lahu sa'atun wa lam yudah fala yaqrabanna musallana. Jadi barang siapa yang mempunyai kelonggaran dana, dia mampu tapi tidak mau berkorban, maka jangan dekat-dekat atau jangan mendekati tempat sholat kami. Hadis ini menurut sebagian ulama dikatakan adalah dhaif, ada yang bilang mauquf, ya. Kalau ini dijadikan sebagai dasar, ya tidak tepat, kurang tepat, gitu ya, kurang tepat. Kemudian pendapat yang kedua, tadi sudah kita sampaikan pendapat yang pertama mengatakan wajib. Pendapat yang kedua adalah berkorban itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Ini pendapat jumhur ulama. Kebanyakan ulama mengatakan dia hukumnya sunnah, ya, hukumnya sunnah. Ya. Karena apa? Dasar-dasar yang tadi, misalkan fasholli li rabbika wanhar, itu bukan hukum wajib, tapi itu adalah memotivasi untuk bisa berkorban. Bagi orang-orang yang tadi yang korban terus sebelum sholat, akhirnya suruh mengulang lagi itu bukti bahwa memotivasi lagi untuk beramal. Kalau memang kita mau berkorban, yang dinamakan berkorban, maka dia harus berkorban lagi. Tapi itu bukan berarti bukti bahwa itu wajib. Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Umar, Abu Bakar itu pernah nggak berkorban, Kalau seandainya itu wajib, nggak mungkin sekelas Umar, sekelas Abu Bakar tidak mau berkorban. Jadi yang kuat di sini adalah pendapat korban itu hukumnya sunnah. Kalau seandainya dalil tadi, jangan dekat-dekat tempat sholat kami, itu cuma kalau sahih, berarti itu cuma memotivasi saja. Tapi menurut beberapa ulama hadis ini tidak sahih, ya, dhaif. Allahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan ya, ini karena kita sering, makanya agak cepat sedikit. Hewan yang layak atau hewan yang memenuhi syarat atau kriteria untuk dikorbankan.
Disebutkan dalam surat Al-Hajj bahwa hewan-hewan yang dikorbankan adalah hewan ternak. Hewan ternak. Maka ulama akhirnya dengan beberapa dasar ya, ngambil yang pertama yang bisa dijadikan untuk sebagai hewan korban adalah unta. Unta. Yang kedua adalah sapi. Nah, ini kita banyak nih sekarang yang sapi. Hadisnya banyak ya mengatakan tentang sapi, dan sapi atau unta bisa dibagi atau bisa untuk 7 orang 1 ekor sapi ya, 7 orang untuk seekor sapi. Nah, untuk unta ada beberapa ulama mengatakan boleh sampai 10 orang, walaupun itu dasar sebenarnya untuk orang-orang yang bayar dam. Nah, untuk 10 orang untuk 1 ekor sapi. Tapi yang lebih kuat adalah unta dan sapi adalah untuk 7 orang. Kemudian yang ketiga adalah kambing. Kambing. Yang keempat adalah domba. Ya, domba sama kambing ini kayaknya hampir mirip. Mungkin ada yang bisa membedakan, tapi kalau di dalam beberapa buku fikih disebutkan kalau domba itu yang domba biri-biri katanya. Mungkin Bapak dan Ibu pernah ini ya, ada yang berkorban dengan biri-biri. Apa biri-biri itu yang bulunya tebal, ya, Allahu a'lam bishawab. Tapi apapun bentuk jenisnya, kambing itu layak untuk dijadikan hewan kurban. Nah, sekarang syaratnya berapa tahun dia boleh? Ya, umur hewan itu kurang lebih ya 2 tahun. Al-musina itu adalah umurnya 2 tahun. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Jadi itu tadi hewan-hewan yang boleh. Sekarang adalah kita membahas tentang cacat. Jadi perlu kita pahami, ya, perlu kita perhatikan. Jadi ada beberapa cacat yang tidak boleh, ya, cacat yang tidak boleh untuk dijadikan. Artinya kalau kita jadikan itu hewan korban, sedangkan hewan itu cacat, maka hewan korban kita tidak sah. Cacatnya apa? Yang pertama, buta dan nampak dia butanya, ya, nampak dia butanya, jelas, ya. Seandainya warna putih menutupi matanya, jelas dia itu memang buta, betul-betul buta. Kalau matanya sampai nggak ada, berarti itu tidak layak untuk dijadikan hewan kurban. Yang kedua adalah hewan yang sakit parah, ya, sakit parah dan nampak sakitnya sampai dia tidak bisa jalan. Nah, itu juga tidak boleh untuk dijadikan hewan kurban. Kemudian yang ketiga adalah dia pincang, ya, mungkin patah kakinya atau putus kakinya, itu juga tidak boleh. Yang keempat adalah hewan yang kurus, yang tidak bersumsum atau tidak punya daging. Ya. Makanannya aja makanan sampah. Ya. Kan banyak itu ada di Jawa kalau nggak salah, sapi itu di tempat sampah dan makannya ya, makan sampah, makan plastik, makan apa. Jadi hewan-hewan yang dia memang tidak memiliki daging, kurus, jelas kurusnya, maka dia tidak layak untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Nah. Adapun cacat-cacat yang tidak jelas, tidak nampak kali, misalkan tanduknya pecah, kemudian dia cacat tapi dia ngelihatnya tidak jelas tapi tidak nampak kali, kemudian dia sakit tapi tidak sakit yang sampai dia nggak bisa jalan, maka hewan-hewan semacam ini masih sah untuk dijadikan hewan kurban. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, hewan yang terbaik yang dijadikan untuk kurban adalah hewan yang paling banyak dagingnya dan paling mahal, ya, yang paling mahal. Jadi kalau tadi ada apa yang menyampaikan bahwa sapinya sapi limusin, nah itu memang terbaik gitu. Jika kita mampu, silahkan. Jadi berkorban ini kita berikan yang terbaik.
Kalau tadi udah kita sampaikan, Nabi Ibrahim sampai disuruh mengorbankan anaknya. Anaknya bukan anak yang nggak baik, anaknya anak terbaik. Nabi Ismail. Seorang nabi bahkan nanti jadinya kan. Tapi di saat itu nampak sekali kesolehannya Nabi Ismail. Coba bayangkan. Dia mau disembelih, dia mau dibunuh. Apa kata Nabi Ismail? Ikmal ma tu'mar satajiduni. Ya. Ya wahai bapakku, lakukan. Kalau itu memang perintah Allah, lakukan. Nah sekarang coba anak-anak kita coba. Belikan mama kerupuk. Mama kan bisa sendiri. Gitu ya. Banyak sekali. Belikan beli sate. Beli sendiri aja lah. Ini lagi asik main game. Nah, tapi ini Nabi Ismail coba umurnya masih belasan tahun. Tapi di saat dia memang harus dibunuh, dikorbankan, apa jawabannya? Lakukan. Kalau itu memang perintah Allah, lakukan. Subhanallah. Jadi Nabi Ibrahim disuruh berkorban dengan korban yang terbaik. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita lihat pengorbanan yang dilakukan, yang ada di dalam Al-Quran, itu banyak kan adalah yang diterima oleh Allah adalah berkorban yang terbaik. Habil dengan Qabil. Dan pada saat itu disuruh berkorban dengan yang satu karena mengembala, ya, maka dia cari gembalanya itu tadi. Yang satu lagi dia bercocok tanam, dia ambil dari buah-buahan itu. Yang mana yang terbaik? Ya, itu yang diterima oleh Allah. Jadi berkorban ini memang kita cari yang terbaik. Jika kita mampunya membeli 1 ekor sapi, ya kita beli 1 ekor sapi. Kalau kita mampunya beli unta, beli unta. Sapi misalkan, kalau sapi yang terbaik misalkan sampai 50 juta, jika kita mampu sampai di sana, ya kita beli. Bukan untuk pamer ya. Ini beli sapi limusin tapi pamer. Wah ini saya beli sapi limusin harganya sekian-sekian nih. Saya korbankan. Kan itu ya Allahu a'lam bishawab. Kita tidak menghukumi bahwa orang-orang yang berkorban dengan sapi limusin itu dia ingin pamer. Tidak. Tapi tetap ya kalau kita ingin berkorban dan menghindari setan itu bisa masuk mengganggu diri kita, kita usahakan tidak perlu untuk pakai pamer-pamer. Ya, sedekah nggak perlu berpamer ya. Bahkan kita umumkan di media sosial. Nah, itu naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Nanti jadinya itu adalah tidak ikhlas. Karena di sini tuntutannya adalah korban yang diterima oleh Allah adalah yang ikhlas. Kalau nggak ikhlas, maka Allah tidak terima. Sama saja mau kita korban sapi terbaik, kalau tidak ikhlas, wujudnya adalah pamer, maka itu hanya untuk setan saja, ya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak dan Ibu sekalian ingat, berkorban adalah yang terbaik, yang terbaik. Sapinya sapi yang terbaik jika mungkin. Ya, jangan cari yang kurus-kurus lah, biar yang murah-murah, jangan. Jika kita mampu yang terbaik, kita wujudkan yang terbaik. Tapi jika kita tidak mampu, apa yang mampu? Apa yang mampunya kita? Dan tadi udah kita sebutkan hewan-hewan yang boleh. Selain itu, ya walaupun dia harganya mahal, ya tetap tidak boleh. Misalkan harga tadi kambing, 1 ekor kambing itu dagingnya misalkan kita dapat cuman 10 kilo, harganya cuman 2 juta. Enggak, ini kan daging cuma sedikit, udahlah saya ganti nih. Saya ternak ayam. Udah 1 kandang itu isinya 100, sudahlah itu untuk ini semuanya. Ya, sebagai ganti korban. Nah, kambing ini kecil-kecil kan. Kira-kira diterima enggak? Ya tidak. Tidak diterima. Ya, tidak diterima. Kenapa tidak diterima? Karena ini bukan wujud daripada ibadah. Ibadah itu aturannya sudah ada. Nggak bisa kita buat-buat sendiri. Ya. Nggak bisa kita buat-buat sendiri. Tadi udah kita sampaikan, walaupun tujuannya sama, ya ini kan kalau kambing menyembelih dagingnya kan dibagi-bagi. Kalau kita menyembelih ayam, dagingnya kan juga dibagi-bagi, bahkan lebih banyak. Boleh nggak? Ya nggak boleh. Sama kayak pernah saya ada pembahasan tentang zakat. Zakat itu memang zakat harta adalah harta kekayaan kita. Tapi kalau jenisnya memang tidak
tidak termasuk dalam kategori yang wajib dikeluarkan, ya nggak perlu kita keluarkan. Contoh emas dengan berlian. Harganya berlian lebih mahal ya. Ibu-ibu biasanya yang tahu. Berlian lebih mahal, Bu. Lebih mahal emas atau berlian, Bu? Pernah dapatkan berlian? Berapa gram, Bu? Nah, berlian, gimana? Mahalan berlian, Ustaz. Mahalan berlian. Jadi, kalau berlian itu mahal, kira-kira itu wajib nggak dizakati? Ya nggak wajib dizakati. Karena tidak ada aturan zakat berlian. Yang ada aturan apa? Zakat emas. Walaupun emas lebih murah daripada berlian. Ya. Walaupun emas lebih murah daripada berlian. Ya, kalau hikmah itu lain lagi. Tapi aturannya begitu. Sama kayak tadi. Wah, saya punyanya berlian, emas saya nggak punya. Saya zakatilah berlian. Ya nggak bisa. Sama tadi. Saya punya ayam banyak. Saya ternak ayam nih, ribuan ayam. Puluhan ribu ayam. Dah ini aja semuanya saya korbankan. Boleh nggak? Ya nggak boleh. Ya. Tetap harus mengikuti aturan ibadah yang ada. Jadi ibadah kurban adalah yang terbaik. Jenis binatang yang sudah disebutkan tadi, tapi kita cari yang terbaik, yang banyak dagingnya, yang sama kayak kurban, yang laki-laki, yang jantan atau yang betina. Boleh betina, tapi yang lebih baik yang jantan. Karena biasanya jantan lebih mahal daripada yang betina. Tapi kebanyakan kalau yang dijual adalah kebanyakan yang jantan. Ya. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kemudian bagi kita yang punya niat untuk berkorban, ya, yang punya niat untuk berkorban, ada larangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada larangan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? Idza dakhaltal ashru wa arada ahadukum ayyudhiya fala yamassa min sya'arihi wa basyarihi syai'. Jadi barang siapa yang dia ingin punya niat untuk berkorban dan dia masuk di awal bulan Dzulhijjah, dari mulai bulan Dzulhijjah tadi, maka janganlah sekali-kali menyentuh rambut dan kulitnya. Artinya apa? Dia tidak boleh memotong rambut ya dan memotong kuku. Nah, itu kalau kita sudah masuk bulan Dzulhijjah. Larangan ini bagi siapa? Larangan ini adalah bagi yang punya keinginan berkorban. Jika kita ingin berkorban, yang berkorban itu suaminya, maka cukup suaminya saja yang dilarang. Ibu-ibunya nggak dilarang. Ya, anaknya nggak dilarang. Dia berkorban, niatnya adalah untuk satu keluarga. Maka yang dilarang adalah bapaknya saja. Jika nggak ada bapaknya, misalkan dia suaminya sudah meninggal atau sudah cerai, ibunya saja, maka ibunya, anaknya nggak dilarang. Ya tergantung siapa yang punya kuasa dalam rumah itu, dia ingin berkorbannya untuk siapa saja. Maka dialah yang tidak boleh untuk memotong rambut dan memotong kuku pada saat itu. Ya, walaupun beberapa ulama mengatakan ini hukumnya. Ada yang mengatakan itu sunnah, ada yang mengatakan sunnah maksudnya kita tidak memotongnya. Ya. Kalau seandainya memotongnya maka hukumnya makruh. Mungkin ini yang lebih kuat, walaupun ada sebagian yang mengatakan itu adalah haram kalau dipotong. Kalau haram berarti berdosa. Tetapi yang lebih kuat adalah di sini adalah makruh. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita lanjutkan tadi waktu. Waktu udah kita sampaikan, tapi saya bahas sekilas saja. Ya, waktu penyembelihan hewan kurban, sepakat ulama bahwa dimulai penyembelihan hewan kurban itu adalah setelah sholat. Dengan hadis tadi udah kita sampaikan bahwa kalau waktu itu sebelum sholat, maka itu terhitung sedekah biasa. Nah, ini bisa membantah terhadap orang-orang yang mengatakan, oh saat pandemi sekarang itu, saat wabah sekarang itu sedekah saja, nggak usah berkorban. Nah itu salah. Karena ini, hadis ini jelas. Ada orang yang dia mau berkorban, tapi menyembelihnya sebelum hari raya. Akhirnya disembelihlah. Nah setelah itu dia sampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah saya tadi berkorban, tapi saya nyembelihnya sebelum hari raya. Gimana? Nah kalau itu cuma nilainya cuma sedekah biasa. Artinya berkorban itu adalah sedekah yang luar biasa.
Jadi mulainya adalah setelah sholat hari raya. Adapun berakhirnya, akhir daripada waktu selesainya waktu berkorban adalah pendapat yang pertama mengatakan Imam Syafi'i, Ibnu Munzir dan lainnya berpendapat bahwa waktu penyembelihan dimulai ketika matahari telah meninggi dan berlangsung kira-kira seukuran lama waktu sholat Id dan 2 khutbah. Jika penyembelihan dilakukan setelah batas waktu ini, maka ini tetap mencukupi. Ya, artinya menurut pendapat ini waktunya ya waktu itu tadi setelah sholat Id. Nah itulah waktu untuk berkorban. Nah setelah itu udah boleh sih berkorban. Nah tadi udah saya sampaikan, tadi udah sempat saya singgung. Jadi waktu terbaik ya ini. Kalau mau berkorbannya sekarang, walaupun seandainya kita berkorbannya besok tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, itu korbannya sah. Cuman kita tidak dapatkan waktu yang terbaik. Ya, paham ya, Ibu ya. Kemudian yang kedua, Atha dan Abu Hanifah mengemukakan bahwa waktu penyembelihan kurban untuk orang-orang pedesaan dan pedalam dimulai ketika terbit fajar yang kedua. Sedangkan untuk penduduk perkotaan batasnya dimulai setelah imam sholat dan khutbah. Jika menyembelih sebelum itu maka ia tidak mencukupi. Nah, ini menurut Atha dan Abu Hanifah. Tapi tetap pendapat jumhur adalah dimulainya setelah sholat Id. Imam Malik berpendapat tidak boleh menyembelih korban kecuali setelah imam sholat, khutbah, dan menyembelihnya. Imam Ahmad berpendapat tidak boleh menyembelih korban sebelum sholat, tetapi diperbolehkan setelah sholat dilaksanakan dan sebelum imam melakukan penyembelihan. Jadi ini sepakat ulama, bukan jumhur ulama mengatakan bahwa sebagaimana hadis Rasulullah SAW tadi, dimulai waktu penyembelihan korban adalah setelah sholat Id, ya, setelah sholat Id. Adapun batas akhir dari penyembelihan, ulama berbeda pendapat mengenai batas akhir waktu penyembelihan korban. Sebagaimana perbedaan mereka pada pembahasan tentang haji dan hari-hari penyembelihan korban. Yang jelas adalah batas waktu penyembelihan korban adalah sampai tanggal tasrik tanggal 13 Hijjah. Meskipun yang paling aman adalah dilakukan ketika hari raya Idul Adha berdasarkan ijma ulama. Jadi kembali lagi kepada saran saya tadi, nah, Bapak dan Ibu sekalian, kalau berkorban, mungkin bagi Bapak-Bapak yang jadi panitia, usahakan tetap di tanggal 10. Siasati bagaimana caranya. Ya, siasati. Kalaupun harus ada sholat Jumat, siasati bagaimana caranya. Biar apa? Kita mendapatkan waktu yang terbaik. Ya. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, untuk pemanfaatan hewan kurban ini sudah kita sampaikan, tapi saya bawakan hadis-hadisnya dan ayat Al-Quran. Dalam ayat Al-Quran disebutkan surat Al-Hajj ayat 28. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Maka makanlah sebagian daripadanya dan sebagian lagi berikanlah kepada sebagian dari tadi, sebagian yang lainnya berikan untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir. Jadi kita memang dianjurkan, ini ayat Al-Quran menganjurkan untuk memakan hewan korban. Jadi yang korbannya jauh, ya gimana? Silakan. Intinya saya sarankan untuk bisa memakan. Ya memang jika memungkinkan yang dekat-dekat saja. Gitu. Adapun nanti dagingnya itu mau dibawa kemana, mau dibawa ke sini, mau dibawa ke sana, itu silakan saja. Paling tidak kita sudah bisa menyaksikan dan kita sudah memakan hewan kurban. Dalam hadis Rasulullah SAW sampaikan, barang siapa di antara kalian yang berkorban, maka hendaklah pada hari ketiga ia tidak bangun dan menemukan ada sisa daging korban sedikit pun di rumahnya. Tahun berikutnya mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami melakukan sebagaimana yang kami lakukan tahun lalu? Beliau menjawab, makanlah, berilah pada fakir miskin untuk dimakan, dan simpanlah. Sesungguhnya tahun lalu adalah tahun yang sulit bagi orang-orang. Dan aku ingin kalian membantu meringankan beban mereka dengan daging-daging korban tersebut. Nah, dalam hadis ini disampaikan, apa kata Rasulullah? Jika saat pandemi sekarang, nah ini kan Rasulullah sampaikan
Yang pertama kita makan. Yang kedua kita kasih kepada fakir miskin. Yang ketiga kita simpan. Nah, boleh disimpan. Ya, tidak harus dimakan di hari itu juga, tidak harus sampai tanggal 13. Nah, dalam hadis ini ternyata pada tahun-tahun yang lalu Rasulullah sampaikan jangan sampai tersisa di tanggal 13. Kenapa? Nah, ini disebutkan karena dalam tahun-tahun yang lalu itu kondisi ekonomi orang, kondisi banyak yang mengalami kesulitan. Maka dari itu kasihkan cepat, habiskan itu. Kasihan orang-orang itu, banyak yang ini, banyak yang menginginkan. Nah, ini mungkin bisa kita jadikan ini korban saat pandemi sekarang. Jadi kalau sekarang banyak membutuhkan, ya udah bagi, ya. Walaupun kita sudah makan, kita bagi ke fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan. Ya. Jadi tetap kita harus berkorban dan kita makan dan bisa dibagikan. Jadi makanya saya kurang setuju dengan berbondong-bondong orang berkorban di tempat lain, ya, di tempat lain dan dia tidak memakan hewan kurbannya. Ya. Jadi itu adalah pemanfaatan hewan kurban. Kemudian ada yang perlu saya sampaikan di sini, mungkin sebagian dari kita sudah paham, yaitu tentang jangan memberi upah dari hewan kurban, daging hewan kurban, baik dagingnya, baik ekornya, baik kepalanya, ya kepalanya, upah ya, sebagai upah maksudnya, sebagai upah untuk orang-orang yang bekerja, sebagai upah. nggak boleh. Ini kalau niatnya sebagai upah, untuk jagalnya diupah, karena jagal saya kasih upah kepalanya misalkan. Ya jangan, jadi itu tidak boleh. Karena dia tidak, korban itu memang itu tadi pembagiannya. Nah, adapun dia, kita kasih kepala kan nggak apa-apa Ustaz, dia kan udah boleh dapat bagiannya, silakan saja, boleh. Tapi bukan karena upah, ya. Tapi karena mereka adalah layak untuk makan, boleh berhak untuk makan hewan kurban. Adapun biar upah itu biar jelas, ya ini saran saya juga buat panitia. Biar jelas itu upah itu adalah uang tersendiri, bukan dari hewan kurban, tapi uang tersendiri. Bisa juga mungkin sederhananya mengumpulkan, kan biasanya mengumpulkan uang tuh yang membelikan kan panitia. Mengumpulkan uang 2.500.000. Sebenarnya hewan kurban nggak nyampe 2,5, ya. Kalau di total ya mungkin dari situ diambil sedikit untuk upah yang menjaga, diambil sedikit untuk plastiknya, diambil sedikit untuk makan-makan panitia, ya boleh. Intinya adalah bukan dari hewan kurbannya gitu lah. Adapun kalau bolehkah Ustadz kita makan-makan hewan kurbannya di situ, ya boleh-boleh saja sebenarnya, karena itu pembagian gitu, pembagian. Tapi bukan karena dia bekerja, upah karena dia bekerja, bukan. Ya. Tapi karena ini adalah bisa kita bagi, kita makan rame-rame boleh, ya kita makan, tapi jangan sampai nanti ada fakir miskin yang lebih membutuhkan, dia nengok aja. Ya, kita makan rame-rame gitu loh. Tapi bukan karena upah ya. Allahu a'lam bishawab, karena ini menyalahi daripada aturan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Silakan. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang salah nanti bisa saling kita bermaaf-maafan. Kalau ada yang benarnya mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari kebenaran. Monggo Ustaz.